Oke. Nanti di soalnya nanti ya. Ini disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan. Peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang masalah bilangan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Nah, soalnya seperti ini. Disediakan KD untuk pembelajaran matematika sebagai berikut. Menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat. Penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya. Media belajar atau alat peraga yang cocok untuk KD di atas adalah, jadi ini cuman memahami media mana yang harus diberikan tentang KD menjelaskan bilangan, benda konkret, nilai tempat. Materinya nilai tempat. Mana yang harus dikasih medianya, jadi tinggal pilih aja. Soal kemarin di Juni, itu yang diminta adalah pecahan. Kalau pecahan, materinya pecahan, bagaimana Kak medianya? Tinggal pilih aja. Jadi pahamin media yang akan digunakan. Cara memahaminya kita pahami dulu medianya. Ada media pembelajaran papan berpaku. Ini media-media yang saya kasih ini adalah media-media yang sering keluar ya, yang sering keluar di soal. Oke. Yang sering keluar dari UP 2021 sampai sekarang media-media yang keluar ini aja. Oke. Kita bahas dulu. Papan berpaku. Media papan berpaku itu digunakan untuk apa? Memahami bangun datar ya, memahami bangun datar. Jadi ketika memahami bangun datar, pakailah papan berpaku, media papan berpaku. Ketika memahami nilai tempat, pakailah mengenai nilai tempat namanya media kantong bilangan, ya, media kantong bilangan. Kalau nilai tempat khusus untuk nilai tempat bisa pakai media kantong bilangan. Khusus untuk memahami bangun datar, pakailah papan berpaku. Nah, kalau blok DNS khususnya banyak. Media blok DNS ini fungsinya banyak. Untuk konsep dasar bilangan, untuk nilai tempat juga bisa. Selain itu juga untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi blok DNS ini medianya banyak, dapat digunakan untuk materi yang banyak ya. Jadi nggak khusus ya. Nggak khusus. Sedangkan tadi papan berpaku itu khusus memahami bangun datar. Dan yang untuk media kantong bilangan ini juga materinya hanya nilai tempat. Kalau blok DNS ini banyak. Media kartu bilangan ini juga banyak ya, fungsinya banyak juga nih. Untuk mengenal angka ya, untuk penjumlahan juga bisa, untuk pengurangan juga bisa. Ini banyak juga fungsinya. Tangga bilangan. Nah, kalau tangga bilangan ini adalah untuk mengkonversi ya atau mengubah ya. Mengubah bagaimana cara mengubah ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda namanya media tangga bilangan. Jadi untuk mengubah ukuran tinggi, panjang, jarak atau volume atau massa ya itu pakai namanya tangga bilangan, media yang tepatnya. Kalau garis bilangan ini khusus untuk menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep hitungnya ya, medianya adalah garis bilangan. Misalkan bilangan bulat tadi penjumlahannya minus 8 ditambah 7. Ya. Nah, di sini sampai angka 7 berarti kita buat minus 7 ditambah 8. Bagaimana kita memahami siswa? Ya ini pakailah yang namanya garis bilangan. Kenapa? Lebih mudah. Ada gambar tikus bonekanya dari sini minus 7. Ya. Minus 7 dari sini tambah 8 berarti ke kanan. Jadi pakailah ini kalau mengajarkan anak-anak untuk memahami yang namanya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi tambah 8 gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya 1. Ya. Jadi ini khusus ya untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat namanya media garis bilangan. Jadi yang khusus untuk ini. Satu lagi yang terakhir namanya media kertas origami. Ini untuk memahami pecahan. Jadi kalau kertas origami ini memang fungsinya banyak juga ya untuk mencari rumus segitiga juga bisa. Untuk mengenal rumus persegi panjang juga bisa. Tapi kalau lebih mudah origami ini untuk memahami, ini fungsinya juga banyak ya. Tapi kalau memahami pecahan, makna pecahan, ya itu pakailah kertas origami. Kenapa? Mudah untuk memahaminya. Kenapa? Karena nih mudah dibagi-bagi ya. Kalau pecahan pakailah origami. Contoh soalnya tadi yang di atas ya, yang di atas.
Menjelaskan KD-nya adalah menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat. Berarti KD-nya untuk nilai tempat, materinya untuk nilai tempat. Mana di sini pakai nilai tempat? Ya nggak mungkin yang B, ya nggak mungkin yang B, nggak mungkin juga yang D. Ya jawabannya yang C, ya. Yang C sudah jelas kantong bilangan ini untuk mengajarkan nilai tempat. Soal UP Juni, ya saya ulangin ya Pak Ibu ya. Ini UP tahun 2021 ini. Ya, ini UP-nya tahun 2021 nih. 2021. Ya. 2022 sama soalnya juga menanyakan media apa untuk pecahan sama. 2022 media untuk pecahan apa? Ya jelas kertas origami. 2023 ya 2023 sama juga. Sama ya, menanyakan yang namanya 2023 menanyakan yang namanya sama juga pecahan. Ya. Dua-dua ini semuanya pecahan, 23 pecahan. 2021 itu ada dua ditanya. Yang pertama nilai tempat, satu lagi namanya adalah memahami bangun datar pakai papan berbaku. Jadi gini-gini soal UP nggak pernah berubah karena kisi-kisinya sama dan LPTK juga sudah kirimkan di mana-mana di grup manapun. LPTK dosennya semua ngirim sama kisi-kisi yang dipakai tetap 2022. Ya, kita percaya dengan mereka karena mereka dosen kan jadi mereka mengirim kisi-kisi berarti kisi-kisinya benar. Itu nggak mungkin dosen itu menyalahin aturannya. Di kisi-kisinya sama. Saya ulangin tadi 2022 media pecahan pakai kertas origami. 2023 keluar lagi media pecahan pakai kertas origami. 2021 itu ada dua yang keluar ya karena saya mulai bimbingan ini dari bimbel ini dari 2020. Nilai tempat dan bangun datar ya. Nilai tempat dan bangun datar. Nilai tempat pakai kantong bilangan, bangun datar itu pakai media papan berpaku. Mana tahu besok yang keluar yang namanya tadi misalkan, nah ini mengukur atau mengkonversi panjang ukuran tinggi pakailah tangga bilangan. Kalau mengukur penyembelahan, mengukur pula. Menghitung penyembelahan dan pengurangan bilangan bulat, pakailah garis bilangan. Jadi soalnya gini-gini aja ya. Tak sesulit yang dibayangkan soal UP itu. Mudah sekali. Yang buat sulit adalah malas belajar gitu aja ya. Belajarnya gampang kok, nggak ada pening-pening. Yang kemarin itu banyak yang error itu bukan kesalahan. Benarnya banyak guru yang harus lurus yang kemarin itu karena PG-nya turun nih. Kemarin tuh yang kemarin 24 25 Juni PG-nya turun tapi gara-gara error itu jadi banyak yang gagal juga kenapa aplikasinya error perdana ya. Kita bahas lagi ya Pak Ibu ya. Kita bahas lagi ke soal berikutnya. Kisi-kisinya ya. Kalau matematika saya beri kisi-kisi gini biar tahu yang mana soal matematika itu yang kok mudah ya, nggak sulit ya. Memang nggak sulit soal matematikanya. Diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan, pecahan dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang garis bilangan. Jadi diberikan paparan data, kita harus melihat menyajikan bentuk diagram batang dan garis lingkaran. Ini soalnya terlalu mudah Pak Ibu ya. Maksudnya Pak, kita hanya melihat data, nilai data, grafik mana yang harus dipilih, cuman gitu aja. Ada data, grafik mana yang harus dipilih. Nah, itu dia. Soal kemarin ini, soal yang kemarin ini. Nah, ini soal soal Juni ya. Ini soal Juni. Ini soal Juni ya Pak Ibu ya. Ini soal tahun-tahun 2022 semua nih. Saya ambil 2022 semua nih. Hampir rata 2022 semua nih. Ya. Kalau yang ini soalnya yang ini. Soal tahun 2021. Mirip dengan soal tahun 2023. Nih soalnya. Caranya gimana? Ya caranya cuma membaca apa yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Atau informasi yang diberikan dalam soal. Kita hanya melihat, menganalisis mana grafik yang cocok untuk yang namanya data ini. Jadi ada data, kita pilih grafik yang cocok. Cara cepatnya gimana Pak? Cara cepatnya yang pertama adalah cari aja grafik batang. Dah, oh gitu Pak? Iya, udah gitu aja. Grafik batang lah yang mudah membaca ini data. Saya ulangin ya. Cara pertama untuk memahami ini karena saya udah ini ya, udah bukan
Ya. Udah sering lah ngerjakan soal-soal UP seperti ini. Jadi paham lah cara-caranya grafik batang. Jadi langsung aja memahami yang namanya grafik batang. Jadi kalau ada soal nanti, pahami grafik batang, maka itulah jawabannya. Ya, tapi kalau cocok ya, maksudnya itu cara cepat. Yang pertama dilihat adalah grafik batang. Contohnya soal ini. Bu Ani menganalisis hasil ulangan bab pecahan yang lulus KKM di 7 kelas seperti di bawah ini. A. 25 orang, B. 17 siswa, C. 26 siswa, D. 25 siswa, E. 24 siswa, F. 19 siswa, G. 23 siswa. Bu Ani ingin mengubah tabel. Nah, tadi kan cocok dengan kisi-kisinya. Tabel diubah atau informasi diubah menjadi grafik. Maka pilihan grafiknya adalah yang paling tepat adalah karena ini cuma satu jawaban. Carilah grafik batang dulu yang pertama. Untuk apa? Untuk mempermudah jawab Bapak Ibu menjawab soalnya. Kok gitu Pak? Iya, biar enak menjawab soalnya. Cocokkan aja. Benarkah 25? Benar. Benarkah ini 17? Benar. Benarkah yang C ini 26? Benar. Ya udah, yang D 25 benar. Yang E 24 benar. Yang F 19 benar. Yang G 23 benar. Maka ini cocok. Kalau cocok langsung aja jawabannya yang ini. Carilah diagram batang. Cari diagram batang. Dari tabelnya diubah ke grafik. Carilah diagram batang. Cukup mudah Pak Ibu ya. Cukup mudah. Oke. Cara yang kedua lagi. Ini soal 2022 Oktober ya. Nggak salah saya Oktober. Ada tabel. Sekali lagi ada tabel. Pilihlah grafik mana yang cocok dengan tabel ini kan gitu. Cara pertama, tadi saya kasih tahu caranya, adalah pilihlah diagram atau grafik diagram batang. Maka Ibu pilih aja diagram batang yang ini. Jangan pilih yang ini ya, nyesat ini. Ya, salah. Pilihlah diagram batang. Pak, kalau diagram batang ada dua, ya pilih yang paling tepat di antara dua itu yang sesuai dengan data. Nah, jadi pahaminlah soalnya langsung aja pilih diagram batang. Maka jawabannya cuman diagram batang. Kebetulan ini diagram batangnya cuma satu. Cocok enggak? Cocokkan aja. Menyamakan penyebut 19. Ya cocok. Ya 19. Benar. Salah perhitungan 11. Cocok. Salah mengartikan soal 20. Cocok. Salah memisalkan 9. Ya di bawah 10 cocok. Maka inilah jawabannya yang benar ya. Grafik diagram batang. Kalau Pak, kalau ada diagram batangnya dua Pak, ya tinggal samakan aja yang mana yang sesuai dengan tabel di informasi soal. Jadi mudah ya Bapak Ibu ya. Cara mengubahnya adalah langsung lihat saja diagram batang. Jangan lihat diagram yang lain. Kenapa Pak? Biar lebih cepat menjawab soal. Oke, soalnya ini juga sama soalnya nih. Datanya banyak. Ya. Datanya banyak 2016, banyak siswa, PGA, banyak data, sampai 2021. Soalnya minta adalah grafik yang paling tepat. Untuk menyajikan tabel ini dalam grafik mana yang paling tepat, samalah soalnya dengan yang tadi. Sama saja ya Pak Ibu ya. Berapa soal gini Pak? Satu ya. Soal gini satu soal. Tadi yang atas satu, yang ini satu. Oke. Jadi soalnya hanya menyajikan diagram batang saja. Jadi pilihlah Bapak Ibu diagram batang yang paling cocok dengan materi, dengan tabel ini. Pak, ini jawabannya diagram batang semua. Nah, ini kan. Keluarlah soal 2022 Desember. Semuanya grafiknya diagram batang semua. Ya. Dikasih dosennya batang semua biar pening yang ngajar katanya. Oke. Cara termudah adalah pilihlah yang paling mudah untuk dibaca. Yang paling mudah untuk dibaca cuma yang E. Kenapa yang ini Pak? Bukan yang A. Kayak mana bacanya nih? Sulit. Ya. Sulit baca ini. Ke batas. Nggak nampak orang. Ini salahkan. Kalau semuanya diagram batang, pilihlah yang paling mudah kayak gini ya. Pilih yang paling mudah untuk dibaca. Ini diagram batangnya banyak jenis. Modelnya variasinya banyak sekali ini. Ada yang mundur ke belakang, ada yang pakai warna ke atas-atas, ada yang melebar seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Saya pilih yang E. Kenapa yang E? Mudah dibaca. Biru. Biru itu banyak siswa. 50. Betul nih 50 2016. Nggak usah pun dibaca soal yang seperti ini. Cari aja diagram batang. Jawabannya yang E yang lebih mudah dibaca. Kenapa bukan yang lain Pak? Yang lain tuh sulit dibaca ya. Jadi saya nggak mau pilih yang B. Saya nggak mau pilih yang D. Saya nggak mau pilih yang C. Saya pilih yang E. Mudah dibaca. Nggak usah pun diperiksa kali ini. Jawabannya tetaplah yang E. Ya.
Itu soalnya. Kalau diagram batang semua, pilihlah yang seperti ini yang dicari. Kalau soalnya seperti ini. Oke. Gampang Bapak Ibu ya. Nah, soal selanjutnya ini mirip dengan 2021. Karena soal yang 2021 itu seperti ini. Pak, ini diagramnya banyak Pak. Nah, tadi saya bilang cara yang pertama, Bapak Ibu pilih aja diagram batang. C dan E. Kok gitu Pak? Iya, gitu aja biar enak mudah dibaca. Kalau yang diagram ini Pak, yang apa? Ya coba kita periksa aja dulu. 13% tipe GA. Benarkah GA-nya 13%? GA, GA, GA 17%. Salah. Ya. Salah Pak Ibu ya. Ini persen ya, ini bagian persen ya, ini bagian persen. Yang B bukan persen, yang C bukan persen, yang E bukan persen. Pahami datanya. Yang main persen adalah yang A sama yang D. Pahamin ya dulu ya. Yang main persen yang A sama yang D. Yang lain B, C, E itu nggak ada persen. Tapi caranya kita bisa ubah ke persen. Ya. Caranya gimana Pak? Untuk yang B, yang C, yang E nanti kita ubah ke persen. Ya. Kita ambil contoh dulu yang GA dulu ya. Ya GA. GA 3 atau yang paling enak lah. Kalau saya paling enak ini adalah tipe GL. Ya. GL dulu. GL. Kenapa GL Pak? 10%. Kalau 10% itu enak. Pembagi 10 atau pengali 10 itu lebih mudah daripada 13. Carilah angka yang mudah Pak Ibu ya. Jangan angka yang sulit. Oke. GA. Saya bikin sini GA 13%. GL itu 10%. GX itu 33%. Ya. Sport itu 13%. 13%. Premium itu 30%. Oke ya. Oke. Ya ini soalnya. Soalnya seperti ini 90% ya udah nggak apa-apa. Biarin aja ya, anggap aja pas 100 lah udah. Nggak usah dibawa pusing-pusing Bu. Ini soalnya kayak seperti ini kita mainkan aja. Jangan dibawa pusing yang 1% tuh, santai aja ya. Soal seperti ini. Ya, menjawab soal tuh jangan dipikir ribet, santai saja. Anggap aja 100%. Mau dia bikin soal 99%, anggap saja 100%. Harusnya 100%. Benar sekali memang. Tapi kalau 99 anggap saja 100%. Kita kita buktikan ya dulu ya. Kita jawab dulu yang A dengan yang D. Tadi kan saya bilang cara cepatnya adalah yang C sama yang I. Kan gitu. Cara cepatnya. Cara membuktikannya, kenapa yang A salah? Lihat, GA atau ambil GL. GL-nya benar 10%. Tapi GA-nya salah. Ya salah aja. Ya. Ini GA-nya 40%. Sedangkan GA sini 13% ya salah aja. Bisa dipahamin ya. Mudah ya Pak Ibu ya. Menjawab soal ini mudah ya. Nggak sulit ya. Jadi yang A sama yang D salah. Ketika salah jangan dipilih. Kan gitu. Kita periksa dulu yang B. Ya, yang B. Grafik yang paling sesuai adalah yang B. Bagaimana kita mengubah GA ini 20, ini 15, ini 50, ini 20, ini 45. Kalau saya nggak mau pilih yang B. Walaupun datanya sama yang C sama nih. 20, 15, 50, 20, 45. Sulit untuk membaca yang B. Ya, sulit untuk membaca yang B. Kenapa? Karena ini bukan diagram garis, lebih sulit. Menayangkannya adalah cari yang sesuai. Oke lah, kalau ini jangan disalahkan Pak. Oke, nggak usah dulu, kan? Kita jawab dulu yang C sama yang E. Bagaimana untuk mengubah persennya? Perhatikan Bu. Tambahkan dulu nih. 20 tambah 15, 35 tambah 50, 85. 85 tambah 20, 105. 105 tambah 45, 150. Maka ini adalah 150 totalnya ya. Benarkah GL-nya itu 15? 15 itu 10%? Benar. GL itu 15. 10% dari 150 totalnya adalah 15. Benar ya. Di 15 ini diubah ke persen 10%. Benar. GL itu 10%. Oke ya. GA 20 ya. 20. Cara ngubahnya gimana Pak ya? 20 per 150 kali yang namanya, atau yang ini aja, premium aja. Kita yang cari enak ya, 10%, 30%. Kalau yang angka ganjil tuh biar aja lah. 30% dari 150, bener kan 45? Ya bener, 3 kali 15, 45. Ini 30%. Ya, ini mendekati benar. Nggak usah dicari pun yang lain, yang jawaban C itu mendekati benar.
Sama juga jawaban yang B, ini juga mendekati benar. Kenapa? Datanya sama seperti yang C. Datanya sama seperti yang C, maka ini juga mendekati benar. Oke. Tinggal yang E. 40 tambah 36 itu 76 tambah 120 itu 196. 196 tambah 156 berarti ini adalah 352 ya. 352. Ini pasti salah. Kenapa? Nggak mungkin 10% dari yang namanya GL tadi kan 10% tuh. 10% dari 352, 36. Harusnya salah. 35 harusnya. Maka ini salah. Harusnya ini bukan 36. Ini 10%-nya. Harusnya 35. Maka ini salah. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Cara mencari persennya. Karena ini persen, ini data. Maka jawaban yang tepat tinggal yang B sama yang C. Bagaimana cara cepat tadi? Saya bilang tadi. Cara cepatnya adalah pilihlah diagram batang. Maka jawabannya tepat adalah yang C. Walaupun datanya sama B dengan C, kita pilihlah yang C. Lebih tepat memakai diagram batang. Lebih mudah untuk dibaca. Jawabannya C. Silakan untuk ditanyakan yang soal yang ini ya. Untuk soal yang cukup memakan waktu lah. Tapi kalau paham konsepnya aman. Oke. Silakan ditanyakan Bapak Ibu untuk soal ini. Ulangi Pak, belum paham Pak. Soalnya ini C sama E yang sama batang juga. Belum paham cara persennya. Oke. Ya. Saya ulangin. GA, perhatikan atas ini GA. Ya, GA itu 13%. Ya, GA bikin dulu. GA sama dengan 13%. Oke. GL itu sama dengan 10%. Data Bu ya, di soal ya. Kita bikin di soal dulu nih. GX itu 33%. Sport itu 13% di soal Bu ya, di soal. Ingat sekali lagi di soal. Premium itu 30%. Saya jawab A salah, D salah. Bisa dipahamin? A salah, D salah. Kenapa? Datanya nggak cocok. Paham? Paham. Paham. Paham ya? Paham. Oke. Jawabannya tadi cara cepatnya apa? Pilihlah diagram. Batang. Batang. Jawabannya Diagram berarti antara batang. C sama E. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa Ini Pak. kan 20, 15, 50, 20 data, bukan persen ya. Beda ya. Caranya gimana untuk mengubah persen? Total kan nih. Total ini semua adalah 150. Total ini semua adalah 352. Yang 15 ini kita ambil yang sama, yang mudah, GL 10% sama premium 30%. Pak, kenapa ngambil yang itu, Pak? Biar enak. Kenapa harus ngambil yang ini, datanya sulit? Ambil data yang mudah dipahamin kan gitu. Data yang mudah dipahamin adalah 10% sama 30%. Benarkah 10% dari 150 itu 15? Benar. Benar kan? GL 10%. Apakah 10% atau 10% dari totalnya 150 itu 15? Benar nggak? Betul. 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 Kalau 10%-nya 15, 20%-nya 30? 30. Benarkah 30%-nya itu 45? Benar. Betul. Ya udah jawabannya ini yang C yang Oh, iya. yang mendekati benar. Sedangkan yang ini GL-nya itu 10%. Apakah benar 10% itu dari 352 36? 10% dari 352 itu 35, ya kan? Salah. Salah. Apakah benar 30% dari 352 itu 108? Salah juga. Salah. Salah. Nah, salah. Jadi yang E salah. Paham? Paham, Pak? Oke, jadi persennya Paham. disesuaikan. Paham Pak. Nah, yang B sama yang C, Pak, jawabannya sama kok, Pak. Datanya sama. Tadi kan saya bilang, untuk membaca grafik, pilihlah diagram Batang. 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 Nah, jawabannya adalah yang C. Yang C, Pak, tidak usah dihitung semua. Ngapa hitung semua? Kalau hitung semua namanya memperlama waktu.
Ambillah angka-angka yang lunak, ambillah angka-angka yang mudah untuk dibuktikan. Paham? Paham. Ambillah angka-angka Paham. yang mudah untuk dibuktikan. Ini pembuktian namanya. Soalnya ini Mbak. soal. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini mengenai yang namanya seperti ini. Mengenai yang namanya membaca grafik. Membaca grafik dengan menganalisa jawaban. Caranya Pak, perhatikan datanya. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan, ini saya udah buat caranya, hasil panen anggota koperasi ke pengepul di kota sebagaimana tertuang dalam grafik berikut. Jika total ongkos kirim yang harus dibayar, nih satu soal juga Bu ya, membaca grafik, melihat grafik dan menganalisis jawabannya. Yang harus dibayar sebesar 330.000 dengan biaya per kilogram adalah 750. Jadi mereka ngirim hasil panennya, total hasil panennya dikirim ke kota itu ongkos kirimnya 330.000. Per kilogramnya itu 750. Berarti ngantarkan paket sayuran. Kalaulah per kilonya 750, yang dibayarkan 330.000, berarti carilah dahulu total kilo yang sudah dikirim tadi. Mencari total kilo yang sudah dikirim adalah dengan membagikan berapa ongkos kirimnya dengan berapa ongkos kirim per kilogram. Kita bagikan. Total kilogramnya adalah 330.000 dibagi 750. Hasilnya 440 kilo. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Ulang boleh sekali lagi. Ya, saya ulangin. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota koperasi ke pengepul di kota sebagaimana tertuang dalam grafik. Oke, sudah. Ongkos kirimnya adalah yang harus dibayar adalah 330.000. Dengan biaya kirim per kilogram 750. Sama kayak kita tengok Shopee, sekilonya 45.000. Kalau 2 kilo berapa? 70. 70 ya. 3 kilo 90. 90 ya. Kalau 40. 90, oke. 90 ya, paham ya? Ya. Kalau 450.000 berapa kilo tuh? 1 kilonya 45. 10 kilo. 10 kilo ya, 10 kilo. 10 kilo. Dari mana tahu 10 kilonya? 450.000 dibagi 45.000. Paham? Paham. Sekarang ini soalnya beda. Sama aja konsepnya. Ongkos kirimnya adalah 330.000 dengan biaya kirim per kilogram 750 rupiah. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah kita cari dulu total kilonya. Total kilonya dicari dengan 330.000 dibagi 75, bener nggak? 750. Bener ya? Coret-coret bagikan menghasilkan 440 kilo. Bisa dipahamin? Bisa. Ya. Baca grafiknya. Padi berapa nih? 200. 200. Ini kita anggap aja berapa itu? Dikurangin Ini 200. 90 nih ya. Ini nggak usah nih. Ini 90 nih. Ini terlalu kecil nih kalau 80. 90 ini ya. Terlalu kecil ini kalau 80. 90 ya Bu ya. Berarti ini 340. Pasti 340. Oke. 90 itu. Ya. Kedelai 90 ya. Terlalu kecil kalau 80. Kacang tanah 50. Oke. Jagung jangan dihitung 150. Nggak boleh. Karena ini tanda tanya. Berarti nggak tahu. Kurangin dulu. Berarti nggak tahu. Kurangin dulu. Totalnya adalah 440 dikurang Kemarin keluar 340. ini di tes. Jawabannya 100 kilo. Jagungnya itu 100 kilogram. Baru kita jawab. Apakah jumlah hasil panen jagung kurang dari kedelai? Jagungnya 100, kedelainya 10. Salah. Bisa dipahamin? Bisa. Apakah yang B yang benar? Jumlah hasil panen jagung setengah dari padi. Padinya 200. Iya. Jagungnya setengah. Benar. Karena jagungnya 100. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Oke. Jumlah hasil panen jagung merupakan hasil panen sedikit. Salah. Kacang tanah yang sedikit. Oke. Jumlah hasil panen jagung 2 kali kedelai. Salah, kedelai 90. Ya. 2 kalinya salah ya.
Salah. Jumlah hasil panen jagung sama dengan panen padi. Salah. 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 Jadi pahamin? Iya, Pak. Jadi caranya adalah mencari dulu totalnya, baru baca grafiknya. Ya, ini soalnya satu soal seperti ini. Cari totalnya dulu, baru baca grafiknya. Tinggal bahas jawabannya. Oke, Bu? Kita lanjut ya. Contoh soalnya Oke. lanjut aja. Kita lanjut ke soal yang ini. Sama seperti ini. Ya. Selesai latihan musik, Andi, Budi, Cantika pergi menggunakan taksi online. Ya, taksi online. Biaya taksi online adalah 3.500 per kilometer. Total biaya yang dibayarkan adalah 115.500. Ini jawabannya nggak ada, Bu ya. Terpotong jawabannya. 115.500. Jarak rumah keempat anak itu dalam diagram batang seperti di bawah ini. Ya, kita cari dulu totalnya. Total kilometernya cari dulu, iya kan? 115.500 per 3.500. 3.500. Tinggal dicoret-coret aja nolnya. Coret, 1.155 coret. dibagi 3.000. Berarti jawabannya berapa nih? 3. 33 kilometer. Meter. Andi dalam grafik 12, Budi dalam grafik itu 6, ini dalam grafik itu 7, berarti sudah 25, ya kan? Maka Cantika, si Cantika ini sisanya 33 dikurang 25, benar? Betul. Ya. 8 kilometer, ya kan? Ya. Berarti Cantika itu 8 kilometer. Maka berdasarkan informasi ini, pernyataan yang benar adalah, ya tinggal cari aja yang benar. Paham, Bu? Paham, Pak. Contohnya Pak gimana Pak? Contohnya gini. Contohnya udah ada nih. Contohnya sudah ada di soal latihannya. Oke. Jadi bisa dipahamin ya. Bisa. Cara yang termudah adalah dengan mencari dulu total yang akan dibahas di apa namanya tuh? Di soal ini. Yang akan ditempuh. Iya, yang akan ditempuh. Cari dulu totalnya, maka dapatlah kita menentukan sisanya. Sisanya satu orang pasti itu. Gampang. Soal selanjutnya sama kan? Sisanya satu orang, kentang. Per kilonya adalah 500. Ternyata membayar 80.000, Bu. Berarti total kilonya tinggal cari, Bu. 80.000 dibagi 500. 500. Tinggal Ibu coret-coret saja. 800 bagi 5. 160. 160 kilogram. Bisa dipahamin? Iya. Bisa. Tentukan nih berapa nih? Ini 20. 35. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa. Bisa. 25. 80. 35. 110. 115. 15. Berarti kentangnya adalah 15. 160. 45. 160 dikurang 115. 115. iya. Sama dengan 45 kilogram. Ya. Kentangnya 45. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Kalau sudah tahu datanya, maka enak untuk melihat jawabannya. Jumlah hasil panen kentang lebih dari panen tomat. Benar. Tetapi kurang dari wortel. Wortelnya 35, kentangnya 45. Cocok? Tidak. Tidak. Kentang adalah panen yang paling besar. Benar nggak di data ini? Ya. Iya. Jumlah hasil panen kentang kurang dari cabai. Salah. Karena kentang yang terbesar. Jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen cabai, tetapi kurang dari panen tomat. Salah, Bu ya? Salah. Lebih. Harusnya lebih. Jumlah hasil panen kentang adalah hasil panen terbanyak. Cocok. Salah. Benar lah. Betul. Nah, terbanyak adalah kentang ya. Paling sedikit cabai. Paham, Bu? Oh iya. Bisa dipahamin? Membaca data ini? Pahamin dulu. Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oh, kono. Mudah, Bu ya. Gak ada sulitnya kok. Ya, Pak.
Mungkinnya, Pak. Oke, aman? Aman. Aman. Oke, aman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini sama juga caranya. Nah, Ibu cari dulu. Ya, coba Ibu cari dulu pelan-pelan saja. Ini soalnya di jawabannya bolehlah dipesan ya. Pesan ketiklah jawabannya yang mana. A, B, C, D, E. Kita buktikan ya, Bu ya. Coba cari totalnya dulu. Totalnya. Ingat, ini dalam menit, sedangkan grafik dalam jam. Maka nanti hasilnya menit, ubah ke dalam jam. Silakan Ibu mencari dulu jawabannya. Cari dulu ya. Pindahkan dulu dari menit nanti ke jam. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Oh, soal tadi. Oke, jawabannya E katanya. Kita buktikan pelan-pelan dulu. Sambil Bapak Ibu ya. Totalnya pelan-pelan. 240.000 dibagi 50. 50. Coret-coret jawabannya ini. 48. Ribu. Ya, 48. Ribu 480. menit. Ribu apa? 4.800, Pak. 4.800. Oke. Ya. Ubah ke dalam jam bagi 60. 80. 8 jam. 80. Nah, Bagi. iya kan? Ya. Ya, Pak. Kita hitung dulu. Ini Vina 25 jam. Gary 20 jam. Di tengah-tengah 10-15. Kita anggap aja 13 jam. 13 ya. 13. Ya, 13, Pak. 58. Totalnya berapa ini? 58. 58. Maka 68. 68. 68, Pak. ya, sisanya Iqbal. Iqbal itu adalah 80 dikurang 68. Jawabannya 12. Ya, Ya kan? bukan Ya. jam. Ya, jam. Benar Udah. nggak? 25, 20, 13, 22, 20. Ya, 12, Pak. 58 ya? Bapak 58, iya. 58. 22 jam ya? Iya. 22 jam. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Tagihan telepon Iqbal lebih sedikit dari Henny. Salah. Salah. Tagihan telepon Gary sama banyak dengan Iqbal. Salah. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling Salah. sedikit. Salah. Nah, Di antara mereka berempat, Iqbal paling banyak. salah. Di antara mereka, tagihan telepon Iqbal lebih banyak dari Gary. Bener. Bener ya. Bener. Iqbalnya 22, Gary-nya Gary 20. Bener kan? 20. Bener kan Bapak Ibu? Ya, Ya, benar. ya, ya. Jawabannya iya. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Cuman cari totalnya aja, jawabannya mudah ditemukan. Oke, aman ya? Aman, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal 2022 Oktober ya, Oktober. Kita punya soalnya dulu. Diketahui data pekerjaan orang tua siswa adalah 50 siswa SD Progress. Disajikan pada grafik berikut ini. Ada 3 siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai dosen dan beberapa siswa orang tuanya sebagai dokter. Oke ya. 3 siswa dosen,
beberapa siswa orang tuanya sebagai dokter. Kita pahami sini. Ini ada petani ya, petani. Ini nggak nampak angkanya. Ntar dulu ya, saya perbaiki dulu angkanya. Saya perbaiki angkanya dulu, saya perbaikin. Ya. 50 siswa ya. Ini petani Bapak Ibu ya, petani, petani. Ini pedagang, ini lain, ini guru, ini wirausaha, WU, wirausaha. Datanya ini petani 12. Kita bikin ya, petani. Saya tulis aja sini. Petani itu 12. Ingat siswanya 50 ya. Ini di tengah-tengah ini 13 pedagang. Pedagang itu 13. Lainnya nggak tahu, tanya nih ya. Guru itu 10. Wirausaha itu 10. Tambahan Bu, berapa nih kira-kira? 45, Pak. 45. Tadi orangnya berapa Bu? 50. 50. Berarti lainnya berapa lainnya? 5. Nah, 5. lainnya 5 orang. Tadi ada 3 orang menjadi dosen. Iya, dokter. 3 orang dokter. Berarti sisanya berapa, Bu? Sisanya 2. Berarti 2 orang itu dosen. bisa dipahami sampai sini? Lagi apa sebagai- Lainnya 5 orang kan? Kebalik, Pak. 3 Kebalik, orang Pak. Yang dosen. 3 orang yang Oh iya, dosen. 3 siswa orang yang dokter. Terbalik saya. 3 siswa itu dosen. 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 Dokternya 2 ya. Dokter, iya. Dosennya 3, dokternya adalah 2. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Nah, tinggal kita tengok aja jawaban mana yang benar. Banyaknya orang tua menjadi dokter adalah 25%. Arti 25% adalah pembagi 4. Benar nggak? Ya, Iya. Salah. Benar ya? Salah ya? salah. Ingat ya, 25% bagi 4 ya. Maksudnya Tahu dari mana, Pak? 25 per 100 seperempat kan? Iya. Berarti pembagi 4. Pembagi 4. 4 kali 50. Iya. Petaninya berapa petaninya? 12. 11. Kalau dibagi 4, 3. Ya. benarkah dokternya 3? Tuh. Hah? Salah. Dokternya 2. Salah ya? Salah. Salah. Banyaknya orang tua menjadi dokter 25%. Ini jawaban belum tepat ya. Belum tepat jawabannya. 25%. Dibagi berapa, Bu? Dibagi 10. Pembagi 4 kan? Seperempat dibagi 10 dikali 10. Iya, seperempat dikali 10 2,5. Salah. Benarkah dokternya 2,5? Salah. Salah. Jawabannya C nih masalahnya. Banyaknya orang tua jadi dokter 20%. Arti 20% adalah pembagi 5. 5. 1/5 kali guru. Guru berapa? 10. Guru 10. 10. 1/5 kali 10. 2. 2. Benar kan dokternya 2? Benar. Nah, Benar. ini C ini terus kemarin nih. Salah nih. Oke, salah ini ya yang D ya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin yang C jawabannya? 20% artinya pembagi 5. Ngerti, Bu? Iya, Pak. Dibagi 5. 1/5 dari guru 10. Jawabannya 2. Benar dokternya 2. Betul. Siapa yang salah, Pak? Banyaknya orang tua jadi dokter lebih banyak dari dosen. Salah. Salah. Oke, aman? Lanjut. Lanjut kita. Aman ya, nggak sulit kok soalnya. Nah, ini soal 2021. Ini juga soal 2001. Nah, ini 2001. Nah, caranya gimana? Gampang. Jumlah jarak antar datum. Mencari rata-rata, Bu. Ini soal pretest juga masuk seperti ini. Kemarin-kemarin tuh. Cara misalnya ada soal grafik seperti ini, Bu. Membaca grafik-grafik seperti ini. Ya. Perhatikan angka di atas ini. Ini setelah 2 berapa, Bu? 1 kan, Bu? Ya. 7 kan? Ya kan? Berarti dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Harus sama seperti yang di atas. Yang biru-biru ini adalah data. Mencari yang manakah rata-rata. Rata-rata itu adalah datanya dibagi banyak data. Jumlah data dibagi banyak data. Birunya di angka 2 ada berapa? 3. 2 tambah 2 tambah 2. Boleh? Tambah lagi 5.
tambah lagi 6, tambah lagi 7. Karena datanya itu yang biru-biru, paham? Iya. Ya, Pak. Dibagi banyak data 6, bener nggak? Biru-birunya ada 6, bener? Iya, Pak. Ya. Tambahin semuanya menghasilkan angka yaitu berapa tuh? 23. 24 ya? 24 24. 24. dibagi 6. 24 bagi Dibagi 6 tambah 4. 4. Yang manakah biru-biru? Yang manakah menunjukkan garis-garis angka 4? B. B. Iya B betul nih. B, Ya. Oh, iya. B. Jadi pahamin? Ya. Bisa, Pak. Aman? Aman, Bu? Aman. Aman. Minum, Pak. Minum. Minum ya. Ini minumnya udah tidur pula istri. Minumnya ntar lah, gampang ya minumnya. Oh, B. Paham? Yang penting paham tuh. Jangan sakit, Pak Amir. Aman? Jangan sakit. Iya. Aman, Pak. Ya, ini Lagi diulang, Pak. Ya, tahu lah, Bu. Sama yang ke yang Bentar merah lagi itu. 17-an, Bu, ya kan. Jadi banyak kan kegiatan kok sore penting ya. Ya, oke. Ini saya ulangin ya. Ingat, biru-biru adalah data, ngerti? Paham. Oke. Ada berapa biru-birunya di angka 2? 3. Pak. 3, Pak. Ini ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru. Angkanya 2. Paham? Paham. 5-nya ada berapa? 1 kan? 1 kali. 6-nya 1 kali, 7 1 kali. Paham? Paham. Kan yang diminta rata-rata. Rata-rata. Rata-rata adalah jumlahkan datanya semua dibagi banyak data. Benar. Betul. Jumlahkan datanya semua yang biru-biru. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 7 menghasilkan angka 24. Benar? 17 tambah 7, 24. Dari mana Pak Betul. 6 ini Pak dibagi Pak? Banyak datanya yang biru-biru itu 6. Banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar? Betul. 24 bagi 6 hasilnya 4. Benar? Betul. Yang manakah garis manakah yang hasilnya 4? B. Garis mana? B. Bisa dipahamin? Bisa. Pak. Lagi, Pak. Pak, Aman? lagi, Pak. Belum ngerti. Yang C. Soal lagi, Pak. Soal apa? Gampang. Yang C ini kayak terlewat ya, Pak. Yang C ini ya namanya Ya, nih ini soal, Kan enggak ada titik biru. Nah, angkanya harusnya C nomor 4. ini kan Tadi soal Bapak dari nomor orang, Bu. Soal dari yang kasih kirim saya kerjakan. Soal UP Pak, 21 Pak, kerjakan Pak. Ya udah saya kerjakan. Ini jawaban orang ini kan. Oke, caranya dia apa? Caranya jangan lihat jawabannya kan gitu. Pak. Tadi kan ngitungnya kayak yang C belum dihitung loh, Pak. Langsung B. Yang C Langsung kan G. enggak ada tanda biru. B-nya kan nggak ada. Saya ulangin ya. Enggak ada yang biru. Yang ada tanda birunya. Data itu yang Datanya. biru. Data itu warna biru. Bisa dipahami? Ya. Ya. Pak. Datanya ada 6 kan? Ya. Ya. Pak, ini nggak ada angkanya, Pak. Bagaimana kita melihat angkanya, Pak? Sesuaikan dengan apa yang di soal. Soal itu dimulai dari angka 1, benar nggak? Betul. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngerti? Paham. Diminta apa? Manakah garis yang mempresentasikan rata-rata? Berarti ditanya rata-rata. Ngerti Bapak Ibu? Rata-ratanya garis warna biru 1. Warna biru kok warna kuning. Biru 1. Iya, warna kuning lagi. Itu ada biru 1, angkanya 2. Ditambah ada biru lagi, angkanya 2. Ditambah ada biru lagi, angkanya 2. Benar, Bu? Birunya 1, 2, 3. Benar? Betul. Ditambah lagi angka biru 5. Ditambah lagi data biru 6. Tambah lagi data birunya 7. 7. Kenapa harus dibagi 6? Namanya rata-rata. Paham? Datanya ada 6. 24 dibagi 6 menghasilkan angkanya 4. Ngerti? B. Yang manakah hasilnya 4? B. Pak. Ngerti, Bu? Ngerti. Ya, Pak. Sudah, Pak. Lanjut. Pak, Lanjut, masih Pak. belum paham, Pak. Yang nomor 4, nomor B dan 4. Yang C kan harusnya nomor 5. Ini C kok nomor 5? Ngapain C nomor 5, Bu? Loh, Data Bapak ini itu nomor Atas itu nggak ngaruh berarti, Pak? ini itu kan hanya untuk mengecoh. Ngecoh aja. Garis itu yang ini. Ada angkanya. 1, ngapain C terlewat? 2, 3, Angka 2 ada 3, angka 5 ada 6.
1, 6 ada 8, 1, 7 ada 9. 1. Kita ngapa hitung A, B, C, D, E ini nggak perlu, ini jawaban. Itu Jadi datanya dihitung. Iya Pak, ya. Nah, pahami dulu, pelan-pelan dulu, pahami dulu aja, nggak apa-apa. Namanya juga Masih belajar. error Pak, nggak lulus, nangis terus. Apa, Bu? Sabar, Bu. Error, masih nggak Sabar, lulus. Bu. Santai aja, Semangat, Bu. Ibu. Sabar, Bun. Semangat. Gampang kok. Yang paling penting adalah pedagogi. Makanya saya pedagogi di terakhir karena itu yang paling penting banyak itu harus. Tapi lebih mudah pedagogi memahaminya ketimbang matematika atau yang namanya bahasa Indonesia. Kak, jawabannya nanti C sama E aja. Nggak usah gitu, Bu, nggak boleh. Itu nggak boleh ya, Bu, ya. Semangat, Bu. menyiapkan UKIN, Bun. Oke, sudah ya, paham ya? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau ini soal 221 ini, kalau soal yang keluar seperti ini ya, ada pencilian ini sebenarnya nggak keluar lagi soalnya sekarang. Tapi saya ajarin aja kan namanya soal UP dari 2001 sampai sekarang kisihnya sama. Oke, cara yang datum pencilan. Apa itu pencilan, Bu? Pencicilan angka yang aneh atau angka yang namanya apa dibilang tuh angkanya yang tidak Beda. seimbang. Cara mencari angka yang pencilan ini adalah lihat angka terakhir sama angka awal. Paham, Bu? Paham. Bisa dipahamin? Paham. Oke. Yang ini mana angka yang aneh? 3 apa 15 yang aneh? 15. 15. Berarti jika satu datum pencilan dihapus, berarti yang dihapus adalah 15. Bisa dipahamin? Oke. Nah. Cara cepatnya aja, saya nggak mau cara lama. Ketika yang besar dihapus, pastilah nilainya turun. Rata-ratanya, bener nggak? Iya. Ya. Bener kan? Betul. Betul. Pastilah rata-ratanya turun. Ngerti? Iya. Kalau rata-ratanya turun, mediannya juga turun. Itu udah pasti yang ikut itu. Jawabannya A. Langsung A. Begitu ya, Pak? Iya, biar cepet. Ini buktinya, membuktikan. Saya malas main lama. Saya main cepet. Rata-ratanya pasti turun. Kalau data yang hilang yang besar, rata-ratanya mediannya turun. Kalau data hilangnya yang kecil, Naik. naik. Udah gitu aja. Pencilan itu lihat data awal, lihat data akhir. Ngerti, Bu? Saya ulangin. Pencilan itu lihat data awal, lihat data akhir. Paham? Paham. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Mana yang aneh? 15. Maka yang besar yang dihilangkan pastilah rata-rata turun. Ngerti? Iya, Pak. Ngerti. Kalau turun rata-ratanya pastilah Median turun. Mediannya juga turun. mediannya turun. Jawabannya adalah A. Ngerti, Bu? Ngerti. Iya. Oke, ngerti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sama soal ini. Datanya itu 80, kita bikin 80 yang biru, Bu, ya, ingat data tuh yang biru. 90 berapa nih, Bu? 92. Iya, 92. Ibu harus paham ini data ya, 92 bagus. 2. Apa nih, Bu? 94. 94. Harus pandai baca data. Berapa nih? 96. Data biru ya, 96. 96. Berapa nih, Bu? 6. Habis. Habis. Habis ya. Dari data ini yang mana yang aneh? 80. 80. Pencilan itu yang mencolok yang aneh. 80 ya? Iya. Kalau data kecil yang hilang, maka Naik. Rata-rata naik. naik. Rata-rata naik, median Median naik. 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 Yang mana yang benar jawabannya? D. Iya, selesai, aman. Aman. Gampang kan? Pencilan baru denger ini saya, Pak. Iya, emang itu yang keluar soal UP ya, Bu. Saya pun aneh. Kok ini masuk keluar soal? Benar. Pencilan itu artinya data yang mencolok, data yang berbeda. Oh, Pencicilan. paham. Yang lain naik 22 ya, Pak ya, yang 80 Iya, mah nggak betul. naik. Benar. Aneh, Kalau Pak. yang data yang besar hilang, naik turun 22. Kalau data kecil yang hilang, naik 22. Median sama itu. Yang besar naik, yang kecil Iya. turun. Gitu aja. Oke, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ulangin, oke. Lihat pencilannya 80, 90, 92, 94, 96. Apa itu pencilan? Data yang mencolok. Yang mana yang mencolok? 80. 80. Data Aneh yang nih berbeda jawabannya. ya, Pak ya. Terlalu jauh bedanya, iya kan? Ya. Mencolok itu aneh. 80 ke 90 bedanya 10. Tiba-tiba bedanya 22, 22. Bener nggak? Iya. Berarti yang aneh itu 80.
Ketika data yang kecil hilang, maka median sama rata-ratanya naik. Jawabannya D, paham? Paham. Kalau gimana Pak? Kalau yang kecil yang hilang, rata-ratanya naik. Iya, Ya. mediannya. Untuk Kalau yang menandai, Besar yang hilang, turun. iya. turun. Pak, untuk menandai yang mencolok gimana Pak? Tengok nih, 80 ke 90 naik berapa? 10. Tiba-tiba 22. Siapa yang aneh? 80. 80. Pak. Paham? Paham. Yang aneh itu dihilangkan. Aneh itu kan datanya kecil, ngerti gak? Datum kecil ya Pak. Iya, kan datumnya kecil kan? Benar? Ya. 80 itu kecil dibanding 90, 92, 94. Maka kalau hilang nilai yang kecil, pastilah rata-ratanya naik, ngerti? Mengerti. Paham. Kalau rata-ratanya naik, mediannya ikut naik. Jawabannya D. Paham? Paham. Paham, Paham. Pak. Kita Soal lagi lanjut ke Pak. soal yang ini, satu lagi ya. Oke. 3, 4, 5 nih. Beda 1, beda 1, beda 1, beda 1, beda 1. Tiba-tiba 15. Beda 7. beda 7. Siapa yang aneh? 15. 15. Kalau yang aneh, yang angka yang besar, karena kenapa besar? Karena dia di akhir ya kan? Iya. 15. Berarti lebih besar daripada data yang lainnya. Ketika Iya. data yang 15 dihilangkan, angka yang besar dihilangkan, yang paling akhir itu angka yang besar, maka rata-rata mediannya pasti turun. Itu ngikut ya. Jawabannya A. Paham? Paham Pak. Paham, Pak. Iya, itu cara mudahnya. Kalau cara lambatnya Pak malas saya nyarinya. Capek badan B. Cara cepatnya Pak gimana Pak? Tadi cara cepatnya. Kalau cara lambatnya, udahlah, malas lah ya. Tinggal cari pakai rata-rata, bagi lagi yang lambat. Oke? Oke. Oke ya. Kita main pakai cara-cara enak aja lah. Sama nanti soal pedagogi juga saya mencarinya konsep dulu. Cara-cara enak saja, nggak usah pening-pening cara menjawab soal. Oke Bu ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya. Soal perbandingan. Soal perbandingan ya. Saya pahami dulu skala ya. Skala dulu. Ini soal skala yang sering keluar. Kalau soal yang atas udah jarang keluar. Sama soal ini sering nih soal perbandingan nih. Yang sering keluar adalah soal skala nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya pahami dulu soal skala. Ibu paham skala Bu? Paham. Saya ulangin dulu. Cara mencari skala Bu, untuk mengajari siswa-siswa itu biar nggak menghafal rumus. Kan rumus skala banyak Bu ya. Skala itu rumusnya apa Bu? Segitiga. Jarak pada peta dibanding Jarak jarak. peta per jarak sebenarnya. Nyari jarak sebenarnya gimana Bu? Itu kan skala kali. Itu saya males saya ngajari gini-gini ya. Saya ngajari konsep Bu ya. Saya nggak mau pening-pening ngajari siswa tuh. Gini aja Bu, biar supaya enak. Kalau jarak sebenarnya sama jarak pada peta mana yang lebih besar? Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Jarak pada peta? Lebih kecil. Lebih Lebih kecil karena senti biasa pakai, Pak. Paham ya? Paham ya? Paham. Kalau Ibu punya kue bulat, kalau menjadi lebih kecil Ibu kasih kan? Iya. Berarti Bagi. Ibu bagi-bagi kan? Iya. Paham? Paham. Berarti kalau makin kecil harus dibagi, benar? Nah, Benar. Kalau makin besar harus Dikali. dikali. Itu cara konsep ya. Cara konsep maksudnya cara mudah menyerap ya, mudah menyerap daripada kita menghafal rumus. Ya. Iya. Pahami dulu siswa itu seperti itu ya Bu ya. Jangan dimainkan dengan rumus dulu karena nanti bingung nanti siswa itu. Banyak rumus kepalanya. Jadi kalau makin kecil nanti dibagi-bagi, benar Bu? Ya. Kalau makin besar kebalikan. Dikali. Kalau saya tanya, jarak pada peta itu makin kecil atau makin besar? Kecil. Makin kecil. Berarti harus dibagi, ngerti? Ya. Kalau jarak sebenarnya Makin besar. Dikali. berarti harus Kali. aman. Aman. Konsepnya dulu ya. Kita ke soal ini. Soal dulu ini. Ratna mendapat tugas menggambar desain rumah ukuran 1 cm dalam gambar sama dengan 100 cm dalam ukuran sesungguhnya. Berarti skalanya itu 1:10. Pengertian skala adalah dalam peta dibanding dengan sesungguhnya. Oke, itu skala. Berarti skalanya 1:150. Jika pada gambar lebar dan panjang garasi adalah 3,5 dan 5,5, maka ukuran garasi sebenarnya atau sesungguhnya. Panjang sesungguhnya adalah berarti makin besar atau makin kecil? Besar. Dikali. Kalau makin besar dikali apa dibagi?
Kali. 3 kali. Ambil panjangnya 5,5 dikali 150. Kan ini 150-nya sesungguhnya. Paham, Bu? Paham. Kan makin besar nih, dikali aja. 825 cm, ubah ke meter menjadi 8,25. 8,25. Paham? Aman ya? Paham. Jadi kalau makin Paham. besar itu dikali, kalau makin kecil itu dibagi. Skala sering masuk ya, skala selalu masuk. Sama soal seperti ini. Saya baca soalnya. Atap rumahnya berbentuk segitiga ya. Segitiga. Ini ya, segitiga. Oke. Alasnya, panjang atasnya adalah, alasnya nih, bukan atas nih, alas. 5 Senti. 5 cm alasnya. Tingginya itu berapa, Bu? 3. 3 cm. Oke, ini adalah pada peta, ukuran HP ya. HP. Ini ukuran HP berarti ukuran kecil, Bu. Ya. HP, skala. Skalanya adalah 1/160. Berapakah luas 60, Pak. papan yang harus ditutupin? Luas papannya. Luas Berarti papan. cari alas sebenarnya. Ya kan, Bu? Ya. Ya. Caranya ini makin besar atau makin kecil? Besar. Makin besar. Dikali apa dibagi? Dikali. Dikali. Berarti alasnya ambil 5 cm dikalikan dengan pembesaran skalanya, ngerti? 60. Ya. Jadi jawabannya alasnya 300 cm. Sentimeter. Kita ubah ke meter karena ini satuannya Jadi meter, 3 meter. Bisa dipahamin? Iya. Tingginya ambil 3 cm karena makin besar dikali pembesaran skalanya 60. 60. Berarti menghasilkan angka 180 cm. 1,8. Iya. Kenapa harus ubah ke meter? Karena jawaban minta meter, paham? Paham. Paham. Dicarilah luasnya. Maka luas adalah alas kali tinggi dibagi 2 2. karena gambar segitiga. Jawabannya adalah 1,8 bagi 2, 3 2,4. kali 1,8 dibagi 2. Oh iya. Berarti Berapa? 3. 2,7 atau 5,4 ya dibagi 2, benar? Benar. Benar. 2,7. 7. Jawabannya B. Oh, Oke? iya. Oh iya. Silakan dipahami dulu. Jadi yang masuk itu skala, Bu ya. Yang sering masuk skala. Dari 2021, 2022, 2023 skala terus kebanyakan kan gitu. Saya hanya bilang kebanyakan ya. Kebanyakan. 5. Ada yang berubah, Pak? Ada yang berubah soalnya ada. Tapi kebanyakan itu skala. Porsi yang sering masuk ke ini perbandingan itu adalah skala. Skala. Silakan dipahamin ya. Jadi nggak boleh ya Pak kalau kita carinya langsung luasnya dulu. Oh, Ibu salah konsep kalau gitu. Nggak boleh ya? Salah konsep. Oke. Nggak boleh. Konsepnya salah. Kalau Ibu kalikan 3 Oh. kali 5 bagi 2 nggak boleh. Oke. Silakan lagi, Bu. Nah, silakan. Dua dapat dari mana itu? Yang mana, Bu? Rumus itu, Bu. Alas kali tinggi bagi 2 adalah rumus Yang luas segi bagian berapa? 3 kali Alas kali tinggi bagi 2 adalah rumus 1,8 luas bagi segitiga, Bu. 2. Luas segitiga, Bu. Luas segitiga. Oh. Karena gambarnya itu gambar segitiga. Tiga. Oke, aman. Oke, Aman. oke, Oke, siap. Aman, silakan lagi. Mbak. Silakan lagi bertanya, silakan lagi banyak. Oke, Pak, siap. Lanjut. Yang payah cuma 3, Bu ya. IPA, matematika, sama pedagogi. Ya, yang lain tuh bisa dimakan lah. Yang payah tuh itu cuman. PKN juga, Pak. Ya gampang itu, gampang sekali, Bu. Nanti saya ulang lagi tuh, akhir saya ulang lagi. Kenapa saya ulang lagi? Ya seperti itu. Tadi saya nggak bisa karena banyak kegiatan 17 nih sore-sore. Nggak mau 17. Oke, Bu. Aman nih ya. Susah, Pak. Aman, Mbak. Rasa Ya. Bu, jangan bilang susah, semua soal tuh yang mudah lah. Ya, UP aja kok. Apa Ibu takut UP ya? Yang Ibu takut adalah ketika menghadapi kehidupan ya. Itu lebih sulit menghadapi kehidupan. Kalau soalnya lah sakete, Bu. Kecilnya nah. Apa berarti untuk besok sore dan malam ya Pak 2 kali? Ya, gitu? besok ya besok. Besok Ya. matematika, biar selesai matematikanya. Oke, aman ya? Aman. Pak. Kita lanjut ke soal karena matematika 2 kali, kita 3 kali 4 kali baru ngerti ini. Matematika ini ya. Lanjut ke soal ini, satu lagi, skala. Ini udah skala udah beres ya. Soal yang ini perbandingan ya, soal perbandingan. Saya bikin dulu soal perbandingan nih. Oke, ini sering keluar, Bu ya, nih seperti ini perbandingan ini sering keluar, padahal ini enggak terlalu, ini pakai logika, Bu ya. Saya hanya pakai menggunakan logika, jadi harus dipahamin perbandingan tuh menggunakan logika.
Caranya Pak seperti ini ya. Perbandingan. Untuk menghasilkan, jadi perbandingan aja. Untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi, maka komposisinya adalah 1 bagian semen, 2 bagian pasir, 3 bagian kerikil. Sudah saya buat nih. 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Paham? Ah, Nggak boleh perbandingannya itu maksudnya Bu, pembahasan soal yang banyak ya Pak untuk besok. Ya ngapain? Saya membahasnya per materi Bu ya. Bahasnya per materi untuk apa? Untuk menghadapi UP itu nggak bisa bahas soal banyak-banyak. Per materi ya, per materi PKN, IPA ya, nanti ke pedagogiknya juga dibahas per materi. Jadi Ibu jawab soalnya itu gampang. Kalau ketika kita bahas soalnya banyak-banyak, pedagogi, matematika semua dibahas, bingung. Bingung. Ibu konsepnya nggak dapet. Untuk apa memahami soal banyak-banyak? Untuk apa menjawab soal banyak-banyak? Konsepnya nggak dapet. Matang konsep, enaklah hati. Nanti saya juga menjawab pedagogi itu saya bagi-bagi. Ada yang teknik penilaian, bahasnya aja. Teori belajar dibahas sendiri. Jadi nggak boleh. Kalau mengerti ya Bu ya. Kalau mengerti seperti itu ya. Oke kita bahas nih Bu. 1 semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian kerikil. Ini nggak boleh berubah ukurannya ya. Nggak boleh berubah ukurannya. 1 bagian semen, 2 bagian pasir, 3 bagian batu kerikil. Jika Pak Yohanes ingin membuat campuran beton 3 rit pasir, ya, 3 rit pasir, maka berapa banyak kerikil yang dibutuhkan? Oke, 3 rit pasir. 1 ritnya adalah 8 meter pangkat 3. 1 ritnya adalah 8 meter pangkat 3. Kalau 1 ritnya 8 meter pangkat 3, maka 3 ritnya berapa, Bu? 24. 24. Berarti pasirnya 24. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Pasirnya 24. Bagaimana membuat perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil? Caranya adalah 2 ke 24 dikali berapa? 12. Maka semennya 1 semen ini juga dikali 12. Maka kerikilnya juga dikali 12. Itulah perbandingan yang selalu tetap. Namanya perbandingan. Jadi hasilnya adalah kerikilnya perlu 36. Saya ulangin ya. Tadi berapa pasir, Bu? Pasir 3 rit. 3 rit pasir. 1 ritnya berapa? 8 meter 8. pangkat 3. Ya, 8. 8. 8 meter pangkat 3. Ya, 8 meter pangkat 3. 1 ritnya. Di soal 3 rit pasir. 3 ritnya berapa, Bu? 24. 24. Berarti pasirnya 24. Nggak boleh berbeda komposisi pasirnya sama semennya ini. Tetap 1 banding 2 banding 3. Ini semen. Jadi cara mencarinya gimana kok dapat semen 12? Kok dapat 36 kerikilnya? Caranya tadi ini. 2 ke 24 kali berapa? Kali 2. 12. Maka ini harus kali 12. Ini juga kali 12. 12. 1 kali 12, 12. 2 kali 12, 24. 3 kali 12, 36. Nanti jawabannya kerikilnya 36. Jadi pahami, Bu? Bisa, Pak. Pak, kalau 8 kan 1 rit 8 meter. Hmm. Kalau 2 pasir itu kenapa bisa jadi 12 ya, Pak? 24 ya? Itu 3 yang Kali jika Pak ini Bu, jika Pak Yohanes ingin 3 rit pasir katanya. Berarti 3 rit itu 1 ritnya 8, berarti 3 ritnya 24, benar kan, Bu? Ya, betul. Oh iya ya. Oke. Oke. 2 ke 24 kan perbandingan harus tetap nih. Perbandingannya harus 1 banding 2 banding 3. 2 ke 24 kali berapa? Kali 12. Maka perbandingannya semua dikali 12. Jawabannya adalah kerikilnya 36. Oke? Di soal latihannya sudah ada soalnya seperti ini saya buat. Soal latihannya lengkap. Aman, Bu? Iya. Perbandingan lagi dengan uang ini soal kemarin. Aman. Soal kemarin nih di Juni ya. Uang A, uang B sama dengan 2 banding 1. Sedangkan uang B dan uang C 2 banding 1. Berapakah perbandingan uang A, B, dan C? A, B 2 banding 1. B banding C 2 banding 1. Yang sama kan B sama B kan, Bu? Ya.
Maka ibu cara mencari ini soalnya saya ganti soal nanti ya. Di latihan ada tuh. Saya bikin contoh soal dua kali nih biar supaya paham. A banding B 2:1, B banding C 2:1. Berapakah perbandingan A banding B banding C? Cara gini, Bu. Mana yang sama? B sama B kan? Ya. Iya. B di sini angkanya 1, B di sini angkanya 2. Maka pindahkan nih. 2-nya kali kemari, 1-nya kali kemari. Bisa dipahamin? Iya. Kalikan perbandingannya. 2 kali 2, 4. A-nya jadi 4. A-nya jadi 4 ya. Ya. 1 kali 2, B-nya jadi 2. B nih ya. 2 kali 1 jadi 2 B-nya. 1, B-nya 2. 1 kali 1 jadi 1. Jadi jawabannya 4:2:1. Banding Satu 2. contoh lagi biar saya pahamin ya. Saya ganti nih soalnya. Di mana ini ganti ya? Sabar Bu ya. Ntar dulu. Saya bikin dulu soalnya biar enak. Oke, saya bikin soalnya ini. Jika A, Ibu nanti ada juga, A banding B adalah 3:2. Dah. C banding A itu adalah 2:5. Berapakah A banding B banding C? Apa yang sama, Bu? A. Garis. Berapa A sini? Kali 5 Lima. kali 2. Kali 2 di sini. Ngerti? Iya. Iya. Yang atas kali 3, 5. 3. A-nya 3. Sorry. Iya. A-nya 3 kan? 3. Iya, 3. Kali Sorry ya, 3. sorry ya. Kali 3 A-nya 3 yang atas kali 5. kali 3 di sini. Ini 5 A ya Atas kan? kali 5. Bisa dipahamin? Bisa, Bisa. Pak. Iya, Pak 3 ya. kali 5, 15. 15. 2 kali 5, 10. 10. Bisa? Oke. Bisa? Bisa, Pak. 3 kali 2 kali 3, 6. 6. bisa? Bisa. Oke. Kan? Siap. Pak. 5 kali 3, 15 ya? Betul ya A ya kan? Pas kan? Udah, Pak, bener. Pas Benar ya. kan? Aman, Bu? Aman. Aman. Aman, Satu Pak. lagi biar paham. A banding B 2:3. Baru apa tadi? B banding C adalah 1:2. Ayo Bu, kita samakan dulu. Yang mana sama Bu? B. B. B di sini 3 Iya. kali 3, ya kan? Kali Ya. 1. Sini B-nya 1 kali 1. Ngerti? Ngerti. Ya, Pak. Kalikan. A-nya A 2. banding B B. banding C. C 2 kali 1. 2. B-nya 3 kali 1. C 6. Paham? 6. C-nya 6. Oke. Iya, C6. Aman? Oke. bisa Pak. C6 kan? 3 kali 3. Bener C6? Ya bisa Pak. Aman, Bu? Ada, Pak. Ya. Aman. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Ibu kerja sendiri ya? Iya. Sendiri ya. Saya bikin soalnya, ibunya sendiri. P banding Q, kok lain yang kayak ya Pak? Ya, iya nggak apa-apa gitu. P banding Q adalah 1:4. Q banding R adalah 1:3. Ya, silakan Bu, dikerjakan Bu. Berapa? P Q Ini kali 4. Ini kalian sendiri. kali 1. Kali Berarti 4. P-nya 1. 1. Q-nya Q-nya 4. 4, R-nya R-nya 12. R-nya 12. Betul. Sama Q kan, Bu? Ya. Jadi pindahkan 4-nya pindahkan ke bawah. 1 yang ini Q-nya pindah ke atas. Bisa dipahamin? Ya. 1 kali 1, 1. 4 kali 1, 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Ngerti? Ya, Pak. Mengerti, Pak. Aman? Aman. Oke. Aman ya? Ya, Pak. Aman, Pak. Ya, aman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sedikit lagi nih. Soal lagi nih, soal perbandingan biar perbandingan selesai. Ini udah. Ya, Pak.
Udah perbandingan habis. Nah ini tinggal apa namanya soal skala tadi udah skala ini gampang. Nih perbandingan nih Bu. Ini soalnya perbandingannya gampang juga. Saya hapus nih biar Ibu paham dulu. Biar Ibu paham cara mengerjakan ini. Selisih dua bilangan adalah 20. Jika perbandingan dua bilangan 3:4, maka kuadrat dari salah satu bilangan adalah selisih dua bilangan adalah 20. Bagaimana kita mencari selisih dua bilangan? Berarti mengurangkan yang besar dengan yang kecil. Ya. Mana perbandingan yang besar dikurangkan dengan yang kecil? Ambil aja bilangan itu, kita misalkan P sama Q. Berarti P-nya 3, Q-nya 4. Berarti kalau selisih dua bilangan, selisih itu adalah 20. Maka dikurangkan adalah yang besar kurang yang kecil. Mana yang besar? 4. 4. Maka kita bikin 4 kurang 3 sama dengan 20. Bikin dulu seperti ini ya Pak Ibu ya. Kenapa? Biar gampang. Pak, 4 kurang 3 1 Pak. Iya nggak apa-apa. Kan kita mencari bilangannya P sama Q. Pakai embel-embel perbandingan A. Ya saya ulangin, pakai embel-embel perbandingan. Kan tadi diambil 4 kurang 3-nya dari P dan Q tadi. Maka untuk mencari lebih mudahnya, Ibu pakai embel-embel. Ini 4A, ini 3A. Maka 4A kurang 3A berapa, Bu? 1A. Ya. Berarti 1A 20. 20. Berarti A-nya adalah 20. Bisa dipahamin? Bisa. Tadi P-nya berapa P-nya? P-nya 3A ya? 4A ya? P-nya 3A ya? P-nya sama dengan 3A. Berarti berapa, Bu? 3A-nya? 3A-nya 60. 60. Q sama dengan 4A. Berapa 4A-nya? 80. 80. 80. Paham? 36 berarti. Maka kuadratnya adalah salah satu bilangan yang kuadrat adalah, maka kuadrat salah satu bilangannya adalah 60 kuadrat berapa, Bu? 3.600. 3.600. Iya. 80 kuadrat 6.400. 6.400. Maka yang mana yang ada jawabannya? C. 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 Saya ulangin ya sekali lagi. Saya nggak mau ribut ya cara mengerjakannya. Kalau ributnya ada banyak ributnya. Caranya adalah mencari dulu bilangan P dan Q dulu. Cari P dan Q dulu. Oh, kita anggap bilangan itu P dan Q. Dua buah bilangan itu P dan Q. Ya. Dua buah bilangan itu P dan Q. Maka ini P, ini Q. Ya. Berarti selesaikanlah dengan yang P dan Q. Temanya soalnya. Selisih dua bilangan itu adalah 20. Maka mengurangkan itu, selisih itu kurangkan yang besar kurang yang kecil. Berarti Q kurang P. Berarti 4 kurang 3 sama dengan 20. Q kurang P yang besar kurang yang kecil sama dengan 20. 4 kurang 3 20 Pak. Salah Pak. Yang hasilnya 1. Iya ini kan perbandingan. Kita ambil embel-embelnya A dengan A. Biar enak. 4 kurang 3 adalah 1A. 20. Berarti A-nya adalah 20. Paham ya? Paham. Q tadi adalah 4A. Q-nya 4A. Berarti 80. P-nya 3A. Berarti 60. Yang diminta kuadrat. Kuadratnya yang mana? 80 itu kuadratnya 6.400. Sedangkan yang P 60 itu adalah 3.600. Mana yang ada? 3.600. Jawabannya C. Paham, Bu? Paham. Oke. Dengan soal selanjutnya sama juga. Perbandingan seperti ini kita hanya misal-misalkan aja. Sama ya, ini saya usap dulu. Saya usap dulu ini. Ya, saya hapus dulu nih. Biar enak memahaminya. 2 kali hasil penjumlahan dua buah bilangan adalah 120. Perbandingan dua buah bilangan adalah 2:3. Kita anggap dua bilangan tuh P dan Q. 2 kali kita bikin. 2 kali ini ya. 2 kali hasil penjumlahan dua buah bilangan. Hasil dalam kurung P tambah Q itu sama dengan 120 adalah sama dengan 120. Saya ulangin. 2 kali hasil penjumlahan. Dua buah bilangan P tambah Q adalah sama dengan 120. Masukkan angkanya. 2 kali P. P-nya kita misalkan 2. Ditambah Q misalkan tadi 3. Di soal tadi ya 3 ya. Q-nya 3.
sama dengan 120. Bilangan terbesar dari dua bilangan tersebut adalah karena P-nya 2, Q-nya 3 diambil dari perbandingan, ambillah ini A, ini A. Embel-embel namanya, biar mudah. 2 kali 5A sama dengan 120. 10A sama dengan 120. Berarti A-nya berapa? 12. 12. 12. A-nya 12. Hanya 20. Tadi P-nya berapa P-nya tadi? P-nya adalah 2A. Berarti 24. Ya kan, Bu? Oke, Q-nya adalah 3A. 36. 36. Manakah bilangan yang terbesar? 36. 3. 36. Jawabannya adalah yang A. Silakan Bu Duro Tuni Nafisah. Ya Pak. Ya, silakan Bu. Pak itu kok bisa dapat 120 tadi dari mana Pak? Ini Bu, 2 kali saya ulangin ya sekali lagi biar enak. Saya ulangin sekali lagi biar paham. 2 kali hasilnya, 2 kali hasil soal baca Bu. 2 kali hasil 2 buah bilangan adalah 120. Ada soalnya Bu? Oh iya. Nah, saya ulangin biar paham. 2 kali hasil penjumlahan dalam kurung lah bikin T tambah Q adalah 20, 120 adalah sama dengan. Paham cara membuat? Paham Pak. 2 kali P, P-nya 2 ditambah Q-nya 3 sama dengan 120. Pak, ini salah Pak. 2 kali 5 10 Pak tambah sama dengan 120 Pak. Iya salah emang kalau misalkan. Tapi caranya adalah kita misalkan P dan Q itu pakai embel-embel A dengan A biar apa? Memudahkan perhitungan. 2 kali 5A sama dengan 120. Berarti 10A sama dengan 120. Berarti A-nya berapa? 12. A-nya 12. Maka P tadi 2A. P-nya 2A. Maka Q-nya 3A. Dari tadi itu di atas tadi. Nih, nah. 2A 24 benar. Karena A-nya 12. 12. Q-nya 3A 36 benar. Benar. Jadi jawabannya yang besar yang mana? 36. 36. 36. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang Yang A. A. Iya, A, ya. Pak. Aman, Bu? Paham Pak. Oke? Oke. Oke, aman ya? Oke ya? Kita selesaikan dulu santai aja Bu ya. Kita selesaikan dulu matematika dulu. 3 pertemuan nih sampai besok. Habis matematika baru pedagogi. Biar enak jawab pedagoginya itu harus kita bagi-bagi materinya. Kenapa? Karena pedagogi itu banyak. Jadi saya bagi-bagi. Nanti kita ada ulang IPA sama ulangin PKN sama ulangin PS nanti kita selesaikan dulu matematika, pedagogi. IPA sudah saya buat kemarin, nanti tinggal ulang aja apa namanya nih? Matematika selesai, habis itu pedagogi semuanya. Setelah itu ngulangin IPA, ngulangin IPS, Diulangi semuanya. ya. Yang penting pedagogi ya, pedagogi harus masuk. Kenapa? Karena itu fokusnya ke situ, banyak soalnya, 60 soal. Oke? Siap Pak. Oke, lebih kurang saya mohon maaf Bu, besok matematika lagi ya, matematika lagi besok. Matematika gampang kok Bu, nggak sulit. Oke, saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin.